Setahun yang lalu, Andi hanyalah seorang karyawan dengan gaji pas-pasan. Jangankan buat nongkrong di kafe, buat makan di warteg saja kadang harus berhutang, menunggu gajian bulan depan untuk melunasinya. Dan setelah itu, ya berhutang lagi. Begitu terus siklusnya. Tidak ada sepeser pun sisa gajian untuk disisihkan. Dalam hatinya, andai saja aku naik jabatan dan gajiku ikut naik, pasti aku bisa menyisihkannya untuk menabung. Yah, Andi dan banyak orang percaya satu hal sederhana. Kalau gaji naik, hidup pasti akan lebih baik. Maka mereka bekerja lebih keras, lembur lebih lama, mengejar promosi, mengejar kenaikan penghasilan. Dan ketika akhirnya gaji Andi naik, untuk sesaat hidup Andi memang terasa lebih nyaman. Tadinya makan cukup di warteg, sekarang lebih sering di warung Padang, seafood, atau resto dengan aneka menu yang mahal. Tempat nongkrong berubah, handphone diganti, motor di-upgrade, mungkin mulai mencicil mobil. Tapi anehnya, beberapa bulan kemudian, perasaan kekurangan itu kembali mendatangi Andi. Dan tanpa sadar, pengeluarannya selalu tumbuh mengikuti pendapatan. Inilah jebakan yang tidak disadari banyak orang termasuk Andi. Mereka meningkatkan gaya hidup, bukan meningkatkan aset. Karena kenyataannya, gaji besar tidak selalu berarti kaya. Banyak orang berpenghasilan tinggi tetap hidup dari gaji ke gaji, tetap cemas soal uang, tetap takut kehilangan pekerjaan. Karena uang yang mereka hasilkan tidak pernah benar-benar bekerja untuk mereka. Orang kaya memahami sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya bekerja untuk uang, mereka membeli aset, sesuatu yang bisa terus menghasilkan nilai bahkan saat mereka tidur. Saham, bisnis, properti, investasi jangka panjang. Mereka mengerti bahwa kekayaan sejati dibangun bukan dari seberapa besar penghasilan, tapi dari seberapa banyak aset yang dimiliki. Dan disinilah compounding mulai bekerja. Uang kecil yang terus diinvestasikan perlahan mulai tumbuh sendiri. Awalnya terlihat lambat, sangat lambat, bahkan hampir terasa tidak berarti. Tapi waktu adalah sahabat terbaik bagi aset. Karena beberapa tahun kemudian, hasil kecil itu mulai bertumpuk. Dan suatu hari, uang yang dulu terlihat sedikit mulai bekerja lebih keras daripada pemiliknya sendiri. Ironisnya, sekolah mengajarkan cara mencari uang, tapi tidak mengajarkan cara membuat uang bertumbuh. Itulah kenapa banyak orang tetap terjebak, meskipun penghasilannya terus naik. Pada akhirnya, kebebasan finansial bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang memiliki cukup aset hingga hidupmu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada waktu dan tenaga. Karena suatu hari nanti, tubuh akan lelah, waktu akan terbatas. Dan di saat itulah, aset yang selama ini kamu bangun akan mulai bekerja menggantikanmu. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan berapa besar gajimu, tapi berapa banyak uangmu yang sedang bekerja untukmu.